Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi, welcome back di segmen Analisa Kripto. Teman-teman, di video kali ini kita akan bahas untuk Edu sesuai dengan requestan dari Ricky Kosasi. Bagus nggak ya? Thanks. Oke, kita akan coba untuk lihat ya. Edu seperti namanya ya, education atau edukasi, teman-teman. Ini merupakan sebuah platform layanan edukasi gitu. Jadi nama nama proyeknya adalah Open Campus. Open Campus, teman-teman. Di mana ini merupakan decentralized solution educator, content creator, parent, student, and co-publisher design to address the major challenge education today. Jadi ini tujuannya adalah untuk menciptakan layanan solusi terdesentralisasi, terutama untuk edukasi, konten kreator, kemudian apa orang tua ya, orang tua, parent dan juga siswa atau murid, teman-teman. Jadi ya seperti seperti apa ya? Seperti les mungkin ya, atau ada tutorial-tutorial kayak apa sih namanya kalau aplikasi-aplikasi yang di Indonesia tuh kan banyak tuh aplikasi edukasi-edukasi gitu. Jadi mungkin proyeknya mirip ke arah sana, teman-teman. Kalau kita perhatikan untuk tokennya sendiri itu udah mengalami penurunan volume yang cukup signifikan, 51%. Supply maksimumnya sekitar satu miliar koin. Sementara yang banjir di market atau yang beredar di market baru 145 juta koin saja, which is masih sedikit ya, teman-teman. Kalau kita lihat dari informasi di bawahnya, yaitu tadi tujuan token ini diciptakan ya untuk menyambung yang namanya edukasi yang bisa bersifat decentralized. Ini belum banyak yang melakukan project serupa, teman-teman. Tapi menarik untuk kita perhatikan. Oke, kalau kita lihat sih di sini fungsi dari token Edu ini adalah sebagai power open campus protocol, memfasilitasi novel form collaboration, insentif high quality content creator. Oh, jadi sebagai insentif untuk konten kreator yang mau mejeng di sini di project ini, teman-teman. Jadi akan dibayar menggunakan token Edu. Mungkin seperti itu ya. Oke, terus kalau kita lihat dari pasarnya, sekarang dia udah listing di exchange-exchange besar, Binance udah melisting, Get.io, kemudian ada PancakeSwap juga, Lbank, Toko Crypto, CoinEx. Jadi bisa dibilang untuk likuidasi udah cukup oke. Kemarin mereka ICO ya di Binance Launchpad, teman-teman, dengan merilis sekitar 50 juta edu, sudah sukses terjual sekitar 5%, di mana Binance sendiri yang mensupport untuk project ini, untuk launchpad-nya. Kalau kita mampir ke kampus, ke Open Campus di Twitter, mereka udah banyak nge-tweet sih soal edukasi-edukasi. Cuma kalau menurut aku pribadi, sepertinya peminatnya masih naik dan turun. Tapi untuk project baru, ya menarik sih untuk kedepannya seperti apa. Ini mereka juga udah ngadain AMA ya, Ask Me Anything juga. Aku sih sempat kunjungi langsung ke websitenya. Cuman kok kok nggak bisa diakses ya, nggak ada apa-apa di sini, teman-teman. Ini aku udah scrolling sampai bawah sampai atas, Open Campus Community Lead Education System. Jadi nggak ada apa-apa lagi, nggak ada yang bisa diklik nih. Jadi untuk informasinya sangat-sangat terbatas. Apa di sini bisa diklik ya? Oh, kita harus dapetin kunci ya, karena ini belum kebuka. Ya itulah, teman-teman, belum bisa dapat informasi lebih lanjut sih apakah kampusnya sudah ada. Kalau proyek-proyek yang benar-benar real, yang bukan gimmick, kan harusnya kampusnya ada dong. Atau setidaknya ada institusi yang sudah bekerja sama sama proyek ini. Mungkin Ruang Guru kah udah bekerja sama ya, siapa tahu. Atau mungkin ada platform-platform lain yang join, kan itu yang paling penting. Edukasinya harus sudah ada dulu nih. Kalau sementara teman-teman yang invest, yang ikut launchpad-nya kemarin, itu berarti masih membeli kayak proposal. Ya kayak proposal kosong. Projectnya belum ada, tapi teman-teman udah invest duluan. Jadi bagus atau enggak, ya saya sendiri belum bisa komentar apakah projectnya bagus atau enggak. Karena projectnya masih belum ada. Ya masih berupa proposal. Mereka mau bikin semacam platform edukasi gitu. Ya itu projectnya bisa dibilang masih belum real lah, belum belum jalan lah. Jadi kalau menilai bagus atau enggaknya ya masih belum bisa buat sekarang. Tapi sepertinya kalau dilihat dari project-project ini atau apa yang mereka post, ini sedang melangkah ke sana sih. Cuma kita masih belum belum pasti juga. Kita lihat aja lah ke depannya seperti apa project ini berjalan.
Nah, kalau teman-teman perhatikan di bagian holder, teman-teman, holder koin ini itu mayoritas itu sudah distribusi barang ya, terutama bagi holder yang dari awal. Ini udah distribusi barang, jelas terjadi penurunan dari kepemilikan wallet mereka secara bertahap dilepas ke market. Pemilik wallet nomor 2 juga distribusi barang. Jadi aku cek satu persatu nih tadi. Ini rata-rata memang pada jualan ya. Mereka jualan biar tokennya juga lebih banyak ke market, teman-teman. Jadi masih dalam tahap distribusi. Lalu gimana untuk pergerakan harga? Ya, yang namanya token yang baru rilis, pergerakan harganya masih cenderung volatile. Tapi kalau so far, karena dia masih sedikit ya untuk supply yang beredar, menurut saya harganya masih cenderung mudah untuk dimanipulasi, teman-teman. Jadi mudah dimanipulasi dan tentunya butuh kita lihat nih seperti apa pergerakannya. Kalau kita lihat dari pergerakan daripada poin ini itu overall dia menurut saya bergerak dalam symmetrical triangle. Di sini pergerakannya cenderung agak sudah semakin sempit, teman-teman. Jadi peluangnya masih bisa untuk break up ataupun breakdown. Kalau menurut saya sih kita perlu melihat dari posisi dari Bitcoin juga ya. Bitcoin sementara berusaha buat naik ke 26.800. Sementara masih struggling sepertinya. Kemudian BTC dominance-nya cukup mendukung ya, terjadi sedikit penurunan. Kalau menurut saya untuk Edu sendiri, memang dia bakalan ke-trigger sama Bitcoin juga. Tapi di satu sisi kita juga harus perhatikan jumlah seller yang akan muncul. Kenapa demikian? Karena pemilik wallet yang besar-besar ini mereka juga harus tetap distribusiin barang mereka. Mereka harus tetap jualan lah istilahnya kepada para retail supaya retail yang beli. Nah, itu bisa menimbulkan sesuatu yang ya yang bisa menyebabkan tekanan jual lebih meningkat terhadap Edu. Jadi kita lihat aja apakah Edu bakalan break up atau breakdown. Kalau menurut saya sih sekarang masih belum clear ya, belum belum jelas lah arahnya kemana. Which dia baru listing kapan sih ini? Baru listing 29 April lalu. Dan pergerakannya so far masih ketahan ya sideways aja sih di area sekitar 1,2 dolar. Jadi gitu aja secara fundamental masih perlu banyak pembuktian karena kampusnya belum ada atau platformnya belum belum menyediakan edukasi-edukasi apapun ya teman-teman. Sementara masih dalam bentuk proposal dan secara pergerakan harga pun juga cenderung masih minim data. Volume smart money ada loh di market. Jadi bisa jadi dia bakal naik atau turun, yaitu bisa terjadi jangka waktu pendek. Oke gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat buat kali ini dan akhir kata saya Andri, makasih.